Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kita kembali lagi di program kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, siang hari ini ya sambil nunggu waktu berbuka puasa yang masih ada 4 jam lagi ya. Kalau di Indonesia Barat nih sekarang ya. Enaknya diisi dengan berzikir ya. Kalau siang itu ada zikirnya, ada La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terus dalam hati ya berzikir atau sambil masak ya kan. La ilaha illallah sambil ngulek sambal ya. Nanti sambil siapin makan banyakin berzikir. Atau kita juga di sela-sela selesai sholat banyak-banyak ya berdoa. Tadi dikatakan oleh Ustadz Blangkon Loreng, tadi dikatakan apa? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Bu ya? Bu? Pak? Nah gitu jawab kenapa? Masya Allah lemes ya. Tapi ini termasuk indikatornya semangat ini Beb ya. Luar biasa. Ini kalau saya suruh boleh tepuk tangan, saya suruh tepuk tangan. Cuman dalam masjid jangan deh ya, gak apa-apa ya. Baik, siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Waduh banyak banget ini Bapak. Ibu deh ya, ibu-ibu silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pujianti, jemaah Masjid Al-Muhajirin Bulak Macan Permai, Bekasi Utara. Ya. Habib dan Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau saya ini kita ini masih punya utang puasa yang tahun lalu, terus juga masih punya utang materi dengan orang lain, apakah kita bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar? Mohon izin pertanyaannya itu Pak Ustadz. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, cicilan motor saya masih 3 tahun Ustadz. Kira-kira malam Lailatul Qadar dapat nggak nih Ustadz? Kira-kira gitu. Mungkin Ustadz Blangkon Loreng bisa jawab, silakan ya. Satu pertanyaan dari Ibu Mujiati. Ya betul Bu ya. Bagaimana Ustadz kalau saya masih punya hutang puasa? Yang pertama hutang puasa. Yang kedua punya hutang duit. Jadi hutang puasa sama hutang duit. Apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabnya menawi panjenengan madosi. Kalau ibu mencari dan melakukan hal itu di 10 malam terakhir, maka fa insya Allah akan tetap dapat. Walaupun panjenengan gak ada utang, walaupun punya hutang, yaitu hutang puasa tahun lalu belum beres dan hutang duit. Dan mudah-mudahan kalau hutang duitnya dengan berkah Ramadan, berkah Lailatul Qadar yang awalnya ibu punya hutang akhirnya jadi orang kaya. Setelah itu bisa nyaur utangnya. Jadi jawabannya adalah bisa. Yang penting mau mencari di dalam 10 malam terakhir. Kan Rasulullah SAW ngendikaken taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir fi syahri Ramadan. Ibarat orang mancing, buatan mancing, jolo, tahu jolo ya? Menjala. Kalau semua dari malam 21 sampai dengan malam nanti malam 30 dicari terus, kira-kira ikannya dapat apa dapat? Insya Allah dapat. Iya, betul, begitu. Betul. Jadi oke, ada yang mengatakan bahwa di situ
cari yang malam-malam ganjil. Tapi wallahu a'lam, ganjil hitungan kita dengan ganjil maksud Allah kadang kan Betul. wallahu a'lam. Betul. Bahkan pengapunten, Lailatul Qadar itu ada sebagian ulama mengatakan bahwa turunnya kapan? Ya ketika nuzulul Quran. Ya. Karena diturunkannya Al-Quran itulah Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Ini perbedaan tafsir dan pandangan dari para alim, para ulama. Tapi hadis sahih di dalam Bukhari, Muslim dipun jelaskan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, saya harus melakukan apa di malam-malam terakhir itu? Kata Rasulullah SAW, perbanyak dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan dikatakan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, siapa orangnya yang melakukan i'tikafun fil masajid fi syahri Ramadan, i'tikaf di masjid itu pahalanya dipun paringi ganjaran kahajataini wal umrotaini, seperti halnya 2 kali haji 2 kali umroh. Sahih dalam rawahu Al-Baihaqi. Tapi terus menerus i'tikafnya, boten digotang-gotang begitu. Insyaallah demikian. Ustadz, kalau misalnya itikafnya ya lewat jam 12 doang ya. Datang jam 12 kurang 10, terus keluar jam 12 lewat 5. Itu udah termasuk itikaf nggak Ustadz? Kalau kita beritbak kepada Rasulullah SAW, kanjeng Nabi itu sehabis Isya langsung sampai sahur, bahkan sampai dilanjut sampai subuh ya. Sehingga bikin kemah-kemah waktu itu di masjid, di Masjid Nabawi sana. Tapi pangapunten, namanya kita kadang kan orang bekerja Bang David, sehingga ya ukur saja kemampuan. Allah itu tidak membebankan lebih berat kepada hambanya, enggak. Allah tidak akan memberikan satu beban berat kepada hambanya. Ibadah itu mastatokna, sakpol kemampuan. Tapi kalau dalam hal kebajikan dan kebaikan, ya harusnya agak dipaksakan betul apa. Apatah lagi ini belum tentu loh kita ini tahun depan ketemu Ramadan. Siapa yang mampu dan bisa menjawab? Gini apa nggih? Bahkan ke depan ini, 1 detik ke depan kita tidak tahu. Maismuka, siapa namamu? Maksudnya ya namanya masih tetap, kalau munawaroh tetap munawaroh. Tapi yang dimaksud ada tambahan almarhumah munawaroh. Duh, bisa jadi begitu kan? Gini apa nggih? Betul apa betul? Olehnya itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam mencari kebajikan. Sebagaimana Syekh Asy-Syaqiq Al-Balkhi beliau mengatakan, i'budullaha biqadri hajatikum ilaih. Menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sejauh kau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini butuh kepada Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, bicara kematian nggak ada yang tahu ya Bu ya. Benar apa betul? Pak, betul apa betul Pak? Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan, ya kan? Atau kita balik, bisa jadi juga saya belakangan, ibu duluan. Nah ya, sama aja ya. Masya Allah. Selanjutnya siapa yang mau tanya, angkat tangannya, silakan. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriyah Zaini dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Mulak Mancan Parmai, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Ustadz Habib, saya mau bertanya, doa apa yang dianjurkan pada saat malam Lailatul Qadar? Terima kasih Ustadz Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Isa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu, tadi sempat disinggung oleh Ustadz
bahwa doa yang paling utama yang harus kita panjatkan pada malam Lailatul Qadar adalah doa minta ampun, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dari minta ampun Allah akan antarkan rezeki. Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan wa anistaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah, minta ampun kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Allah akan kirimkan kepadamu hujan yang begitu derasnya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan lipat gandakan untuk kalian anak-anak dan juga harta-harta benda untuk kalian yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah ciptakan untukmu jannat, perkebunan untukmu, tempat kamu bisa mencari nafkah di situ, atau yang biasa kita harapkan adalah lapangan pekerjaan, tempat kita mencari rezeki, bisnis kita Allah akan perindah di situ kalau kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan kirimkan juga bahan bakar dari perkebunan itu atau bahan bakar dari perdagangan kita, yaitu kalau perkebunan adalah sungai, kalau dagangan kita namanya modal. Allah Subhanahu wa taala akan rawat perdagangan kita kalau kita senantiasa mengkoreksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya malam Lailatul Qadar. Maka di antara doa yang dianjurkan tadi disebutkan oleh Ustadz, lengkapnya adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ulangi lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak dapat kesempatan buka puasa sama keluarga, sama kerabat, sama keluarga besar atau teman reunian, daripada bergibah, bergosip, ngomongin aib orang lain, mending baca doa ini banyak-banyak. Allah akan pertemukan kita pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan menghamba tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Habibi. Bu, pengen tahu nggak ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar seperti apa? Bu, pengen tahu nggak? Pak, pengen tahu nggak? Cius, mie apa? Mie ayam. Bib, ya. Ustadz mungkin bisa saling menambahkan nanti kesempatan pertama Habib dulu. Apa sih ciri-cirinya orang yang dapat malam Lailatul Qadar? Orang yang mendapat, mohon izin Ustadz, main jawab-jawab aja nih. Ya nggak apa-apa Habib. Belum ditunjuk. Aduh, silakan Habib. Orang yang mendapat malam Lailatul Qadar, tadi kita dapatkan di dalam surat Al-Qadar ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Damailah mereka sampai nanti terbitnya matahari. Maka orang yang mendapat malam Lailatul Qadar hatinya akan tentram, bahagia, damai saja. Meskipun utangnya masih banyak, meskipun kasbonnya banyak banget, meskipun utangnya di tukang sayur kagak lunas-lunas ya. Tapi hatinya damai aja karena dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa, rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya dari semua amal soleh yang kita lakukan, ciri utama adalah seseorang tersebut akan semakin bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, makin taat
taat sama Allah Subhanahu wa taala dan makin takut terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ciri-ciri, 3 ciri orang yang mendapatkan kelezatan keimanan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, adalah hendaknya Allah dan Rasulnya, baginda Nabi Muhammad SAW, adalah sesuatu yang paling dia cintai di antara sesuatu hal apapun lainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintai segala sesuatu, tidak mencintai orang, manusia, bahkan anak dan istri kita tidak mencintai mereka kecuali kecintaan karena Allah. Sehingga apapun respon dari mereka, dari cinta yang kita berikan kepada mereka, kita nggak sedih, nggak khawatir, karena respon yang kita harapkan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran, benci untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bencinya, takutnya dia dikenai oleh api neraka. Allahu Akbar. Ustadz Rohim silakan, Ustadz Blangkon Loreng mungkin bisa menjawab. Saya akan tambahkan, bagaimana sih ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Tadi sudah disebutkan oleh Habib bahwa ciri ini dilihat secara dhahiriyah mboten saged. Tidak bisa. Tapi Ustadz mohon maaf saya potong. Kok tadi Habib sudah menjelaskan tentang ciri-ciri di dalam diri kita. Tapi ada nggak sih ciri-ciri fenomena alamnya gitu kan? Suka ada dikasih tanda-tanda ya katanya begitu. Gimana? Artinya begini. Memang di dalam sebuah hadis rawahu Muslim dipun jelaskan, ketika malam tadi turun Lailatul Qadar, maka alam pun menyongsongnya. Salah satu ciri yang disebutkan dalam hadis itu bahwa matahari terbit dengan terbit yang tidak begitu menyengat, tidak begitu menyilaukan. Jadi terbit sinarnya teduh. Itu. Tapi panjenengan sedaya kira-kira ya ora iso bedakno. Kira-kira ndak bisa membedakan apalagi waktu mendung gitu. Tapi secara alamiah itu memberikan satu respon demikian. Jadi sinar matahari tidak begitu terang, tidak begitu menyilaukan, menyengat, sampai tinggi itu. Idza tarfa, sampai terangkat, artinya sampai tinggi. Kemudian kalau tadi ciri yang disebutkan di dalam jiwa seseorang, yang pasti jiwanya, hatinya, tabiatnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan berubah dari sebelum dan sesudahnya. Itu yang paling penting itu. Berubahnya seperti apa? Artinya dulu barangkali tabiatnya awalnya kikir, pelit, bakhil, koretan gangsingan. Apa? Iya. Jadi orang dermawan. Pangapunten malih. Yang awalnya dulu sebelum mendapatkan Lailatul Qadar tabiatnya pangapunten nih. Memel mawon. Tahu memel? Cerewet. Ya, cerewet. Suaminya dicerewetin terus. Waduh. Ada yang begitu ada, Bu? Mana orangnya? Pangapunten Bu ya. Jangan Bu ya, jangan. Woi, suaminya dicerewetin aja. Kalau suaminya dicerewetin cepat mati Bu, jangan ya. Cepat mati, jangan ya. Warisan lumayan Tat. Itu tabiat, ciri-ciri yang bisa dilihat secara batiniah, secara perilaku. Bukan ke orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dari keriput menjadi mentur-mentur glowing, enggak ada begitu, enggak ada. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik, nanti kita kaji lebih dalam lagi ya, Bu. Bu, Pak. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.